Artinya bahwa Islam ini membutuhkan orang-orang yang semisal dengan Hamzah, yang semisal dengan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Hamzah sebagaimana kita kenal dijuluki sebagai di masa jahiliyah sebagai Asadus Sakhra. Asadus Sakhra itu adalah singanya padang pasir. Memang beliaunya suka berburu singa dan biasanya bertarung dengan singa. Bertarung dengan singa itu kan berarti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Juga di dalam sebuah sejarah bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu kalau mukul kuda, sekali pukul kudanya langsung mati. Saking kuatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika keduanya di masa jahiliyah, ya, seorang pemberani yang hampir-hampir tidak ada yang berani dengan mereka berdua, ketika masuk Islam maka keberaniannya dibuat untuk membela Rasulullah SAW. Sehingga ketika dengan masuknya masuknya Hamzah dan juga masuknya Umar ibn Khattab, kaum muslimin memiliki kepercayaan diri yang luar biasa sekali untuk menampakkan Islamnya. Kaum muslimin juga memiliki kepercayaan diri untuk mendakwahi yang lainnya. Kemudian orang-orang yang ragu-ragu antara saya harus belajar Islam, tertarik dengan Islam, ataukah tidak karena takut dengan yang lainnya, maka mereka ini kemudian muncul belajar Islam. Yang sudah tertarik dengan Islam tetapi tidak sampai masuk Islam karena ketakutan mereka melihat bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa para sahabat ketika Hamzah dan ketika Umar ibn Khattab masuk Islam, maka orang-orang seperti ini kemudian masuk Islam. Jadi di dalam sejarah dikatakan fa aslama bi islami Umar ibn Khattab katsirun minan nas. Banyak sekali ya dengan keislaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dengan masuknya beliau ke Islam, manusia pada berbondong-bondong masuk Islam. Di samping itu karena Umar ibn Khattab juga ketika masuk Islam itu bersumpah, demi Allah ya, di mana saya pernah di situ, di tempat itu pernah menghina Islam, pernah mencaci maki Islam, dan pernah menghalangi manusia untuk masuk Islam, maka di situ pula akan saya datangi, akan saya dakwahi, dan saya akan tinggikan Islam. Ini ketika Umar ibn Khattab masuk Islam, dan itu hampir dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kalau kita muqaranahkan atau kita bandingkan dengan kita sekarang, peran ini yang mungkin kurang dilaksanakan oleh kita. Peran di mana setiap orang ketika masuk Islam dia memiliki peran untuk ngajak orang lain. Maksudnya antum semua. Peran di saat antum taklim, maka perannya apa? Peran bagaimana setiap antum mampu mengajak untuk taklim di sini. Sehingga dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun musola ini sudah dibangun masjid karena tidak muat. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak itu laki-lakinya, bahkan juga dilakukan oleh para perempuannya. Karena apa? Karena merasa dirinya ini memiliki tanggung jawab. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia dakwahkan, dia merasa bahwa kebenaran itu ada pada la ilaha illallah, dan itu yang dilaksanakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian dengan Islamnya mereka berdua ini, Islam mulai menyebar ya. Kita bacakan kitabnya, Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Hisaru, pengepungan
An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahli baitihi, dan seluruh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hari ini adalah seluruh Bani Hashim, ya, seluruh Bani Hashim yang dikepalai oleh pamannya yang pertama Abu Thalib. Karena apa namanya, dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan Islam, ya, satu-satunya ya pembela yang paling getol membela, melindungi Rasulullah SAW yang paling kuat adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini kenapa kok begitu membela Rasulullah SAW, padahal sampai beliaunya meninggal dunia diajak untuk masuk Islam, tetapi tidak mau, mati di dalam atau di atas kekafiran, karena dia menerima wasiat dari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini yang dulu Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy. Beliau ketika berkumpul di sebuah majelis pemimpin-pemimpin Quraisy di dekat Ka'bah, pernah Rasulullah SAW masuk ke majelis tersebut dan langsung minta pangku Abdul Muthalib, yang itu tidak dilakukan oleh siapapun dari anak-anaknya ataupun cucu-cucunya ataupun keponakannya. Tidak ada yang berani saking wibawanya Abdul Muthalib. Tapi Rasulullah SAW dengan nyelonongnya masuk dan kemudian minta pangku Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy yang lainnya karena saking wibawanya itu mau menggeret Rasulullah SAW, menggeret Nabi Muhammad SAW, karena itu dianggap tidak sopan. Maka Abdul Muthalib mengatakan kepada orang-orangnya, jangan kalian lakukan, sesungguhnya anakku ini, bahasanya putuku ini, anakku ini nanti dia akan memiliki urusan yang besar. Dan itu diyakini oleh Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib ini ya menyaksikan sendiri bagaimana ketika Rasulullah SAW menjelang lahir dan apa yang terjadi, kemudian bagaimana disusui oleh Halimah Bani Sa'diyah, kemudian memunculkan mukjizat yang luar biasa sekali. Bagaimana kemudian ada tanda-tanda bahwa cucunya ini bukan orang biasa. Maka dengan bahasa yang simpel, jangan kalian lakukan, jangan kalian geret, sesungguhnya anakku ini akan memiliki urusan yang besar. Ketika meninggal, Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib, berpesan, jagalah cucuku ini, sesungguhnya dia akan memiliki urusan yang besar. Nah, Abu Thalib dan juga kebiasaan orang-orang Quraisy itu memang betul-betul ketika mendapatkan wasiat dari bapaknya, apalagi Abdul Muthalib dianggap pemimpin tertinggi Quraisy, itu betul-betul memegang dengan sangat luar biasa, sehingga ya dalam sejarah yang sudah antum pelajari bagaimana Abu Thalib pamannya Rasulullah ini membela dakwahnya Rasulullah SAW, walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam, sehingga orang-orang Quraisy pun mau berbuat makar atau berbuat jahat kepada Rasulullah SAW mesti terhalang oleh Abu Thalib. Datang pertama dirayu nggak bisa, datang kedua dirayu tidak bisa, datang ketiga dengan ancaman yang keras. Akhirnya Abu Thalib, oke, saya tak rayu ponakan. Kemudian menjelaskan kepada Rasulullah, wahai ponakanku, cukup sampai di sini
Sesungguhnya saya tidak kuat lagi menahan murka dan amarah orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy. Kemudian jawab Rasulullah SAW, apa? Wahai pamanku, jikalau seandainya mereka itu menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk membebaniku, untuk menghempitku, untuk memaksaku meninggalkan dakwah ini, meninggalkan urusan ini, maka demi Allah ma taraktu abadan, saya tidak akan meninggalkannya hatta ahlika dunahu, sampai saya hancur karena berada di jalan dakwah. Masalah ini kalau kalau kita mengingat Rasulullah SAW, ini kadang kita malu apa yang sudah kita kedepankan, apa yang sudah kita berikan untuk Islam. Saya dulu pernah sedih sekali waktu dulu keluar dari Al-Azhar itu karena ada masalah kemudian pecah. Saya bayangkan saya dakwah membangun di sana sudah hampir 9 tahun. Hampir putus asa. Nah, ketika hampir putus asa itu teringat, ya Allah, apa yang saya alami dari membangun sejak awal sampai 9 tahun, sampai masyarakat mempercayainya, sampai maju, kemudian ada masalah, saya harus keluar dari sana, hengkang dari sana. Saya teringat dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Belum ada apa-apa. Dari satu orang ke orang yang lain, dari satu toko ke toko yang lain, dari satu pasar ke pasar yang lain, dari satu tamu ke tamu yang lain. Rasulullah SAW kadang sudah tidak dijumpai ahli Makkah yang mau diajak, itu ngedang di pintu Makkah. Ngedang apa? Ngedang ada orang pedagang yang masuk ke kota Makkah atau berumroh di Ka'bah atau haji terutama. Itu didang di pintu Makkah. Untuk apa? Untuk dikenalkan Islam, untuk didakwai Islam, dan tidak dapat amplop. Gak ada yang ngasih amplop. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kebanyakan bukannya apa? Bukannya mendapatkan sambutan dengan baik, tapi malah mendapatkan sambutan dengan sangat buruk sekali. Nah, ini keadaan Rasulullah SAW ketika menyeru ya kepada Islam. Jadi luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW ketika mengucapkan, jikalau seandainya mereka taruh matahari di kananku, bulan di kiriku, untuk menghentikanku dari dakwah ini, dari menyeru Islam ini, tidak akan saya tinggalkan sampai Allah memenangkan agama ini, atau saya hancur gara-gara di jalan dakwah ini. Melihat apa yang diucapkan Rasulullah SAW, kata Abu Thalib, wahai ya ibna ammi, wahai anak pamanku, imdi haitsu ma tu'mar, berjalanlah sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya saya tidak akan membiarkan kamu disakiti oleh orang. Nah, kemudian jawaban itu dikasihkan oleh Abu Thalib kepada orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy paham sudah tidak ada jalan lagi bernegosiasi dengan Abu Thalib. Akhirnya mereka kontak-ganti musyawarah sana sini sampai mereka ini tiba-tiba kemudian berkumpul di sebuah tempat yang kebetulan kumpulan mereka ini itu juga dilihat Abu Thalib, dan Abu Thalib tidak diundang, padahal dia adalah ketua dari Bani Hashim, sebuah kabilah terbesar di Quraisy.
Dan mbah-mbahnya adalah penggede-penggede paling besar di Quraisy. Tetapi tidak diundang, mesti ada apa? Akhirnya Abu Thalib kirim intelijennya, kemudian terketahui bahwa kumpulan tersebut merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, di sini lama ro'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat, lama ketika ro'at melihat Quraisyun, orang-orang Quraisy intisyara, tersebarnya al-Islam, agama Islam fil qabail, di kabilah-kabilah Arab, azamu, mereka bertekad ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di tahun yang ke-7 daripada kenabian, ya. Setelah 3 tahun dakwah Siriah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah dakwah 4 tahun dakwah jariyah, maka kemudian ya mereka sudah tidak bisa membendung arus orang-orang masuk Islam, dan mereka juga sudah tidak menemukan cara untuk bernegosiasi dengan Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib juga sudah tidak menemukan jalan untuk merayu Rasulullah SAW. Gimana mau dirayu? Dan Abu Thalib sendiri sudah menyadari bagaimana dia jadi seorang nabi. Kalau misalnya saya rayu, kok dia mau menghentikan dakwahnya gara-gara rayuan dan tekanan dari saya? Kalau dia menerima, mesti dia nabi palsu. Karena dia betul-betul nabi, maka Abu Thalib paham. Dan Abu Thalib ini apa namanya? Paham betul bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah khairuddin, sebaik-baik agama. Dan Abu Thalib juga paham bahwa ponakannya ini adalah seorang nabi. Lalu kenapa Abu Thalib sampai meninggal kalau nggak masuk Islam? Yang pertama karena ada apa di sini? Sebuah gengsi, kesombongan. Apa? Khawatir dikatakan oleh penggede-penggede Quraisy itu dia meninggalkan bapak agama nenek moyangnya. Nah, ini perasaan ya yang menghalangi, walaupun dengan amal yang sedemikian rupa, yang menghalangi Abu Thalib ya tidak mampu untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, tapi jasa Abu Thalib ya kepada Rasulullah SAW sangat luar biasa sekali. Nah, Abu Thalib ini melihat menyuruh Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya sudah tidak mungkin. Melihat kumpulan tadi ya yang ingin membunuh Rasulullah SAW, maka dia perintahkan kepada penggede-penggede Bani Hashim untuk berkumpul di sekeliling Ka'bah ya, untuk sambil membawa besi-besi besar ya. Kalau membawa pedang itu tanda sebuah kabilah mau apa? Mau perang, nantang perang. Nah, ini membawa besi besar, bukan pedang. Menunjukkan apa? Menunjukkan memberi isyarat kepada orang-orang Quraisy itu, kamu kalau berani ngolongi ponakanku, maka Bani Hashim ini semuanya akan ngeprok kalian. Nah, itu dari Bani Hashim, dari ketua-ketuanya itu dikumpulkan oleh Abu Thalib, sehingga mereka tidak berani untuk membunuh Rasulullah SAW, karena kabilah yang paling besar adalah Bani Hashim, dan kekuatannya itu tidak bisa diremehkan.
Walaupun semua kabilah ini berkumpul, tapi Bani Hasyim ini masih kabilah yang paling kuat di suku Quraisy. Nah, melihat hal seperti itu, akhirnya Abu Jahal yang dijuluki Abu Hakam dan yang lainnya memprovokasi seluruh kabilah untuk bersama-sama memusuhi Bani Hasyim. Akhirnya terjadi apa? Terjadi khisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Fa hasarathu wa ahla baitihi. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu mengepung mereka. Wa ahla baitihi, dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga yang masuk dalam Bani Hasyim fisik di sebuah wilayah. Wa mana'u anhum, dan mereka menghalang-halangi anhum dari Bani Hasyim tersebut al-arzaqo, seluruh rizki-rizki dan perantara-perantara yang bisa sampainya rizki kepada Bani Hasyim, sampai di dalam sebuah kesepakatan yang disepakati oleh seluruh ketua-ketua kabilah selain Bani Hasyim ini, kan ada sebuah sahifah lembaran ditulis di situ yang kemudian dicantolkan di dalam Ka'bah. Isi perjanjian itu adalah diantaranya tidak boleh jual menjual dengan Bani Hasyim, tidak boleh memberi, tidak boleh menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak Bani Hasyim, tidak boleh mengantarkan makanan atau memberi fasilitas Bani Hasyim untuk mendapatkan makanan. Pokoknya kalau sekarang itu namanya dikotomi, embargo, bukan ekonomi toh, embargo seluruhnya. Karena bukan ekonomi toh, sampai menikah, sampai berhubungan semuanya tidak boleh. Nah, ini yang dilakukan. Dan uniknya ketika Abu Thalib menawarkan kepada Bani Hasyim, kan Abu Lahab itu ketika mendengar desas-desus kumpulan ketua-ketua seluruh kabilah bahwa mereka ini akan mengembargo, mengepung Bani Hasyim, Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, saudaranya Abu Thalib, itu kemudian bersegera ke ketua tersebut. Aku gak melok-melok yo Abdul Hakam, kabeh Bani Hasyim mati ya wis, sing penting aku wis kondo sampeyan, aku gak melok-melok. Jawab ketua-ketua itu, ya kami sudah tahu kamu gak ikut-ikut dan kamu adalah sebaik-baik Bani Hasyim. Karena memang terkenal Abu Lahab satu-satunya dari keluarganya yang paling getol dan benci kepada Rasulullah SAW, yang sebelumnya dia yang paling mencintai Rasulullah SAW. Makanya sampai turun surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, sampai akhirnya itu dari keluarga dekatnya, dari Bani Hasyim sendiri. Nah, itu dari Abu Lahab sampai anak-anaknya itu tidak kena masuk, padahal dia masuk Bani Hasyim karena sudah duluan tadi. Tapi yang lainnya ditawari oleh Abu Thalib, apakah kalian masih pada agama mbah kalian, maksudnya Abdul Muthalib, di dalam agama, maksudnya agama di dalam, bukan agama menyembah patung ya, agama di dalam mentaati ketua dan kebiasaan leluhur. Ketika ketua kabilah menentukan ini, apapun persoalannya nggak pandang bulu, pokoknya keputusan ketua begini maka ikut ketua. Keputusan ketua melindungi Rasulullah SAW, maka semua, baik yang muslimnya, baik yang kafirnya, itu ikut dan mengatakan kepada Abu Thalib,
lakukanlah yang menurutmu benar wahai Abu Thalib, kami di belakangmu sampai mati. Nah ini diantara apa? Diantara cerdasnya Rasulullah SAW ya, memandang atau memanfaatkan ya sisi-sisi positif yang dimiliki oleh Bani Hashim ya. Tidak kemudian Rasulullah SAW dengan kerasnya yang dari Bani Hashim kafir tidak beriman kepadaku jangan ikut-ikut, yang ikut kepadaku hanya Islam, karena kalian neraka, kami akan masuk surga. Enggak, semuanya ditampung oleh Rasulullah SAW, dipersaudarakan melalui kabilah, walaupun ya di situ ada persaudaraan khusus melalui Islam, tapi di saat itu ya persaudaraan melalui kabilah tergabung dalam kabilah Bani Hashim sangat kuat sekali. Dan itu berjalan bukan 1-2 hari, bulan atau tahun ya, berjalan sampai 3 tahun lebih, sampai ya puluhan anak-anak, puluhan orang itu meninggal gara-gara kelaparan, melihat anaknya mati padahal orang tuanya tidak ikut agamanya Nabi Muhammad, mati kelaparan tapi masih mengikuti dan membela apa yang dibela oleh Abu Thalib. Saking kuatnya pembelaan kekabilahan. Makanya dulu cukup agak mudah kalau misalnya ketua kabilah sudah masuk Islam, yang lainnya ini jawongan. Tapi ketua kabilah murtad, yang lainnya ikut murtad, karena sentimen terhadap sebuah kabilah ini masih sangat kuat sekali. Dan itu masya Allah ya, ujian yang sangat luar biasa sekali bagi Rasulullah SAW ya, dan juga bagi pamannya yaitu Abu Thalib. Dalam waktu 3 tahun sampai diceritakan mereka itu kalau makan kurma, ada kurma ya, itu makan itu hanya dikeleng, sampai makan apa namanya pelepah kurma dan kulit pepohonan demi untuk bertahan. Dan itu bisa istiqomah, tidak muslimnya tidak kafirnya bisa istiqomah. Yang luar biasa sekali adalah mereka kaum muslimin juga sebagian besar ikut di dalam kabilah ini, walaupun tidak dari Bani Hashim, tetapi mereka membela Rasulullah karena keislamannya, karena sudah masuk Islam. Makanya tidak dikenal ya di kota Makkah itu sejarahnya ada orang munafik. Semua di kota Makkah Islamnya itu. Kenapa? Karena banyak ujian. Kalau banyak ujian, ketahuilah kita itu mau besar, kita itu akan jadi orang hebat. Kenapa sampai demikian para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penderitaannya yang sangat luar biasa sekali, karena memang para sahabat ini akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memangku dunia dan menguasai dunia. Kalau mereka tidak dilatih oleh Allah begitu, mereka langsung diserai dunia, sekali lagi langsung akan apa? Karena mereka tidak terlatih. Wattafaqu ala ayyaqbalu lahum sulhan Allah yaqbalu lahum sulhan abadan illa idza aslamu an-nabi lil qatl. Mereka bersepakat tidak pernah akan menerima kata damai. Yaqbalu lahum sulhan abadan, selamanya. Sulhan itu perdamaian, abadan selamanya, illa kecuali idza aslamu, mereka mau menyerahkan Rasulullah SAW an-nabiyya lil qatli, untuk dibunuh.
Coba misalnya jenengan ya, dalam posisi Abu Thalib. Orang jenengan dalam keadaan terpaksa lemah, jenengan punya 10 anak. Anak sampeyan dianggap oleh orang lain yang lebih kuat, lebih kaya, atau sebuah kelompok telah mendolimi mereka. Ini bilang, anakmu serahkan ke saya yang beling itu, atau enggak saya pateni semua 10 anak. Kira-kira jenengan gitu, nyerahkan atau bertahan sampai 10 itu mati? Iya, serah no, ngelawan udah gak bisa ngelawan. Mau ngelawan pakai apa? Misalnya dikepung, dan itu selama 3 tahun. Ya, dalam waktu menunggu setahun, coba angan-angannya, kapan selesai kan nggak ada harapan sama sekali. Kecuali kalau misalnya kayak kita tahu, oh itu sejarahnya akan terjadi selama 3 tahun. Saya akan bertahan selama 3 tahun. Nah, ini mungkin mending. Nah ini nggak tahu ini akan berapa tahun. Apa akan sampai mati semua? Karena kan melihat dengkinya kan sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Mereka ya memang, apalagi yang namanya Abu Jahal ya, Abu Jahal itu memang sudah bertekad untuk membinasakan semua Bani Hashim. Karena apa? Karena eksistensi atau Nabi Muhammad ini kalau dibiarkan, persaingan selama ini yang mereka tonjol-tonjolkan ya, kan biasanya kabilah-kabilah itu saling memiliki persaingan. Ada yang saingannya memiliki harta yang banyak sehingga dia bisa melalui infaknya, pengaruhnya luar biasa sekali. Ada yang memiliki kedudukan di tengah-tengah orang Quraisy sehingga melalui itu dia kabilahnya bisa tenar. Nah ini semuanya memiliki kelebihan-kelebihan. Nah Bani Hashim ada yang ngaku nabi, dan belum ada satupun yang memiliki kelebihan ini. Mereka mau ngaku nabi juga tidak bisa. Kalau ini terus dibiarkan, sementara posisi hari demi hari kaum muslimin semakin banyak, bukan Bani Hashim tok yang menang, tapi orang-orang pada ngikut Bani Hashim. Karena yang masuk Islam bukan Bani Hashim tok. Kalau ini diteruskan, maka Bani Hashim yang akan menguasai Quraisy kembali. Ketika menguasai Quraisy kembali, maka akan menguasai Ka'bah. Ketika bisa menguasai Ka'bah, akan menguasai seluruh perekonomian di situ. Akhirnya pokoknya harus binasa. Sampai berjalan 3 tahun dan gak duwe sama. Itu para sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Umar itu nek kirim makanan itu sampai belik-belik. Padahal mereka ini pemberani, tapi mereka kirim sampai delik-delik karena mentargetkan bahwa makanan ini sampai pada kabilah Bani Hashim. Akhirnya ya sampai waktu 3 tahun ini. Wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin alaquha fil Ka'bah. Wa katabu, mereka menulis apa-apa ittafaqu yang mereka sepakati, alaihi di atasnya, fi sahifatin pada sebuah lembaran gantungan, alaquha yang mereka gantungkan lembaran tersebut, fil Ka'bah di dalam Ka'bah. Jadi mereka masuk ke Ka'bah, nanti centelkan di sana ya, kesepakatan orang-orang Quraisy untuk mengembargo Bani Hashim. Nah,
ketika 3 tahun maka ada beberapa orang Allah Subhanahu wa taala ya menitipkan di sebagian ketua dari kabilah-kabilah tersebut ya memiliki kesadaran persaudaraan satu rahim dengan mereka, yaitu dari Quraisy, karena mereka ini semua dari Quraisy dan masih satu keluarga ya. Misalnya Ka'man sampai cicit-cicitnya Ka'man kan masih Bani Rahman. Lah saya ngilik nambah bane sing jenenge Quraisy iki awak dhewe iki dosa gedhe, bahasane dosa gedhe apa? Awak dhewe iki dolim, dulur-dulur awak dhewe iki orang mangan sementara kita makan enak. Di sini dulur-dulur kita pada kehausan mati, kita ini perbuatan gak benar ini. Itu sampai terkumpul 5 orang dari ketua-ketua kabilah tersebut. Akhirnya ketika punya kekuatan 5 ini ya, salah satu mereka kemudian mendatangi Abu Thalib dan bertekad akan menyobek daripada Saqifah atau lembaran ini yang merupakan kesepakatan ini di dalam Ka'bah. Maka kemudian Rasulullah SAW bilang kepada mereka, sesungguhnya ya lembaran yang kalian gantungkan di Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Rasulullah memberitahukan ini. Nah, akhirnya mereka datang ke Ka'bah, kemudian mereka buka itu Ka'bah, datang Abu Jahal. Ya, ketika membuka, Abu Jahal kemudian marah menghalangi mereka. Kamu mau ngapain? Sesungguhnya kesepakatan di dalam itu kesepakatan Tuhan. Tidak ada dolim, ini sudah kesepakatan kita. Ada yang ngacung di belakang, yang tadi dukung ya. Itu kesepakatan dolim. Di sana lagi, itu kesepakatan dolim, kami tidak terima. Itu sampai 5 orang ini ngacung semua. Akhirnya seakan-akan itu kayak ketua kabilah yang sangat banyak. Kemudian mereka membuka pintu Ka'bah dan mereka mengambil untuk disobek. Ternyata benar apa yang diucapkan Rasulullah SAW, lembaran yang mereka gantungkan itu sudah dimakan rayap. Dan uniknya lembaran ini itu semuanya kesepakatan di raya dimakan oleh rayap kecuali kalimat Allah saja. Yang ada kalimat Allah itu tidak dimakan. Tapi yang tulisannya untuk mengembargo dan yang lain-lainnya itu semuanya sudah hilang di Saqifah tersebut. Nah, inilah yang terjadi pada Bani Hashim ketika mereka membela Rasulullah SAW. Wa kana dzalika fis sanah as-sabi'ah, dan adalah itu terjadi fis sanah pada tahun as-sabi'ah, tahun ke-7 minan nubuwah, daripada tahun setelah diutusnya atau setelah diangkatnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab.